Saya pernah dibawa ke klinik jiwa, klinik orang gila itu. Terus bapak bilang kamu itu kayak teroris cina gitu. Bapak mah, saya mah sudah biasa dibilang gitu sama orang tua keluarga. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Didoktrinnya kayak apa teh? Didoktrinnya tuh Yesus tuh Tuhan. Jadi kamu harus percaya Yesus tuh Tuhan juru selamat. Terus kamu harus harus patuh sama orang tua. Lihat tuh orang tuamu kasihan gini. Saya mah gak peduli, di hati mah udah kuat Bu. Jadi gak peduli, bodo amat lah. Tapi itu udah lelah sebenarnya. Secara psikis tuh udah lelah, fisiknya udah lelah, capek. Tapi saya masih punya kekuatan di situ. Berusaha kabur nggak bisa, kan tiangnya tinggi-tinggi. Iya, dan pasti bakal dijagain banget ya. HP saya kan, saya mau nyobaan SMS temen, disita langsung sama mama, direbut. Jadi semua tadi dunia saya nggak punya apa-apa. Terus pas maghribnya saya datang, dibawa ke Jakarta. Di situ didoktrin juga sama keluarga mama. Kamu harus patuh sama orang tua. Liatin tuh bapak kamu nangis. Emang nangis mama bapak? Nangis. Ya udah, saya tuh di situ pura-pura nyerah. Saya bilang, ya udahlah Pak, saya tetap Kristen. Padahal di hati mah Islam. Ini pura-pura, kan hati mah Allah yang tahu ya. Ini saya pura-pura dengan muka polos itu. Pura-pura. Terus pada akhirnya keluarga bilang, itu anak kamu kayaknya udah luluh dia. Padahal mah di hati mah enggak. Ya. Ini mah enggak. Udah ya, ikutin skenario. Besok ke Medan lah katanya, ke Medan. Jadi hari Selasanya pagi diterbangkan ke Medan sama mama, sama bapak. Ya Jadi Allah, posisinya Teteh tuh nggak berkutik ya? Ya diam aja saya mah. Ya diterbangkan ke Medan, ketemulah seluruh keluarga besar. Kumpul. Wah itu mah perang dunia saya bilang teh. Insya Allah. Gimana tuh Teh? Ya di situ mah, kalau dari keluarga mama, saya pernah ditiup ubun-ubun karena dia bilang kesurupan. Anakmu kesurupan. Tiup ubun-ubunnya. Begitu didoakan, buka doa naon lah, saya nggak tahu lah. Doa ditiup gitu, ya Allah. Emangnya saya kesurupan, saya ada tanah naonnya, mikir gitu. Ya mukanya mah polos kayak gitu. Kayaknya kelihatan udah keluar ruhnya katanya. Ruh dari mana? Jinnya gitu. Jinnya udah keluar gitu. Ya Allah kataku. Terus saya pernah dibawa ke klinik jiwa. Klinik orang gila. Emangnya saya orang gila. Sampai segitunya ya Teh? Dah emang keluarga saya benci banget sama Islam. Benci banget. Nah itu saat kumpul keluarga besar tuh apa yang terjadi saat itu? Iya, saya mah di doktrinnya itu kepercayaan Yesus Tuhannya. Jadi Yesus tuh Tuhan. Terus habis itu saya dibawa ke klinik jiwa orang gila, disuruh sama paman, bawalah ke mama, bilang bawa ke klinik ini. Mama, kenapa ya dibawa ke sini? Itu orang gila semua yang ada, kataku nyamperin. Kita pulang yuk mak, kataku. Udah ketakutan aku sama mama. Ayo yuk kita pulang yuk, pulang. Itu teh hari Rabunya dibawa klinik jiwa. Pulang, pas pulang mama marah ke paman. Kenapa nyuruh anak saya bawa ke klinik orang gila, katanya gitu. Marah mama saya. Terus habis itu hari besoknya, hari Kamisnya dibawa ke psikiater. Ya Allah. Saya dipikir gangguan jiwa. Stres ya. Ya Allah kataku. Dibawa ke psikiater. Terus psikiater bilang, kamu ada masalah apa? Saya cuman ketemu di Alkitab itu Yesus bukan Tuhan Bu. Tuhan itu Allah. Dan saya agamanya Islam. Dia senyum doang sama saya. Bu, anak ibu nggak perlu obat. Ya tuh nggak perlu obat. Emangnya saya gangguan jiwa. Pulang dari psikiater itu memang ibu dokternya itu bilang ke mama, udah anak kamu dibawa aja ke pembinaan. Karena emang ada suatu lembaga pembinaan. Jadi kalau anak-anak cerdas yang tertarik Islam, kalau orang tuanya kuat banget tuh dimasukin ke pembinaan tuh untuk dicuci otak.
Saya sempat tuh disuruh ke mama gitu, tapi mama alhamdulillah tidak mau izinkan karena nggak tahu ya, di hati kecil mama mungkin nggak tega ya, nggak tahu perasaan apa gitu. Jadi mama bilang, nggak usah lah bu, udah kelihatan anak saya mah akhlaknya nggak berubah. Ya, intinya sikapnya nggak berubah, tetap saya baik sama orang tua. Cuman kelihatan karena Sama orang tua tetap santun gitu ya. sayanya. Pada akhirnya pulanglah dari sana, terus udah pulang gitu, saya tuh pura-pura ke mama, ya udah malah saya Kristen lah, kata aku teh. Tetap Kristen tapi di hati mah tetap Islam. Di Kristen lah, bujuk mama itu, mah kuliahin aku lagi di Bandung mah, kata aku teh. Aku janji kok bakal di Kristen, gak akan Islam. Itu mah itu mah setengah mati ngebujuk orang tua, mama terutama. Tapi pada akhirnya mama saya luluh hatinya. Insya Allah. Luluh hatinya, mama teh ke Bandung untuk untuk mau ngurusin kuliah saya. Jadi katanya dari Medan tuh mama ke ke Bandung sendiri. Teteh masih di Medan. Masih di Medan sama bapak di sana. Mama ke Bandung buat mau katanya mau ngurus kuliahku, tapi saya nggak tahu, kayaknya ada maksud tertentu di situ mah. Nah, terus ketika itu intinya mah, ketika mama ke Bandung, bapak bukan baru pulang karena harus ngurus rumah. Saya sendirilah di Medan, di rumah keluarga mama. Di situ saya mulai bergerak, saya ngehubungin teman, karena hafal nomor teman, saya hubungin, kakak saya perlu bantuan, tolong bantu aku biar bebas dari Medan, dari orang tua. Langsung teman saya gerak cepet ngehubungin Mualaf Center Indonesia, ngehubungin Kohani Kristianto. Masya Allah, Kohani Kristianto ya. Akhirnya Kohani itu ngetelepon saya itu teh. Jadi ceritanya teh itu salah satu pertolongan Allah ya. Iya, Allah dipertemukan dengan orang yang tepat gitu. Kohani telepon, kamu perlu bantuan apa? Saya ceritakan semuanya. Oh ya udah, kamu ke Jakarta aja. Tapi tetap kan orang tua kasih tiket Bandung, dari Kohani kasih tiket secara online untuk ke Jakarta. Jadi saya melakukan check-in 2 arah. Jadi orang tua udah ngasih tiket untuk ke Bandung. Iya, tiket manual. Ya. Tiket asli lah ya. Gitu ya. Dan Kohani ngasih tiket untuk online. ke Jakarta, tiket lewat online. HP online. Jadi pas itu inget saya teh hari Minggu lah, itu hari Minggu kan, jadi satu minggu saya di Medan. Hari Minggunya itu nelfon Kohani, hari Seninnya saya inget, hari Seninnya itu saya melakukan skenario dari Kohani, ngikutin gerakan mereka. Udahlah kamu ikutin kata-kata saya aja. Ya udah, saya ikutin aja kata Kohani. Saya ke bandara, di bandara saya lakukan skenario semua. Saya check in Bandung, dan kan nggak punya KTP, pakai kartu praktikum kuliah waktu itu teh. Saya bilang ini pakai ini lah bu, nggak punya KTP ketinggalan, tapi diterima. Check in Bandung udah, langsung check in Jakarta. Alhamdulillah perjalanannya lancar. Saya nyamar pakai kerudung itu teh, beli kerudung, nyamar, ganti baju. Sebelumnya belum pakai kerudung. Pas di Medan itu saya memang nggak boleh pakai kerudung. Oh iya. Sama orang tua. Kemudian pakai kerudung buat nyamar biar jangan ada yang tahu. Terus alhamdulillah nyampe Jakarta, aku bilang sampai kapanpun saya tidak akan pernah percaya lagi sama orang tua. Cukup sekali ini aja saya ditipu, dibohongi, bahasa kayak diculik. Ya Allah, kata aku, nggak mau lagi saya percaya sama orang tua saya. Akhirnya ketemu sama Kohani? Sama timnya ya? Timnya. Baru dibawa ke rumah Kohani. Waktu itu teh saya di Kohani bawa saya ke pesantren, salah satu pesantren di daerah Jakarta. Selama seminggu di sana, baru saya balik lagi ke Bandung. Itu yang sama teman papa yang muslim, bawa ke Bandung, sebentar aja di Bandung, sehari. Terus ke Ciamis lagi, dibawa ke Ciamis, ke tempat mereka buat perlindungan. Belajar agama dulu, belajar Iqra dulu tadi sana. Udah sekitar 1 bulan lebih, sekitar bulan Juli, Agustus, September.
sekitar September saya balik lagi ke Bandung. Nah, setelah Teteh sudah merasa aman nih, terlindungi kan? Nggak ada kabar lagi dari orang tua setelah itu? Terlindungi itu ada orang tua, ada satu dua tiga kali datang ke Bandung untuk membujuk saya, tapi tidak berhasil. Pertama lewat perlindungan P2 TP2 di Bandung, kedua itu mama sama sepupu aku datang langsung jadi saya itu di satu tempat ada keluarga muslim lah. Saya minta tempat itu untuk dijadikan tempat buat ngobrol sama orang tua di sana. Saya minta sama Allah, ya Allah tolong saya biar saya itu tetap hatinya Islam. Entah gimana caranya. Allah kasih saya dingin hatinya. Jadi mama mau nangis-nangis, mama udah peluk-peluk saya, rangkul-rangkul saya, usap-usap kepala saya tetap nggak bergeming. Nah, Teh, setelah bisa tuh lolos kan dari Medan ke Jakarta, ketemu Kohani, dalam artian udah lepas dari orang tua nih, udah nyaman lah ibaratnya ya, udah bebas. Orang tua sendiri setelah kondisi kayak gitu pasti nyari kan? Ya. Pasti nyari-nyari, lebih khawatir lagi karena aduh anak saya lolos nih gitu. Masih sempat ketemu nggak setelah itu? Setelah itu saya sempat kontak kan, takut mama khawatir, jadi saya bilang SMS bapak maaf pak, saya aku tetap Islam, nggak akan kembali lagi ke bapak sama mama, maksudnya agama bapak mama. Jadi itu maaf ya pak, saya bilang gitu. Terus bapak bilang kamu itu kayak teroris gitu, bapak mah. Saya mah sudah biasa dibilang gitu sama orang tua keluarga. Jadi ya udahlah, itu pada akhirnya saya nggak pernah hubungin lagi. Nah pas saya udah kembali ke Bandung, selama di Bandung udah aman, kelihatannya aman, tiba-tiba bapak sama mama datang ke Bandung. Datang ke Bandung. Saya kan pas di Bandung tuh tinggalnya di rumah teman papa yang muslim yang di Bawah Batu. Saya dikasih fasilitas belajar agama di sana. Masya Allah. Ikro dulu di sana teh Ikro. Nah bapak sama mama datang ke rumah itu nyari saya. Saya disembunyiin sama keluarga itu di salah satu kosan mereka, kan mereka punya kosan. Saya sembunyiin, sembunyi aja kamu di sini. Nanti ku tante dibilangin kamu nggak ada, dibilangin ke bapak nggak ada. Nah terus habis itu teh nggak tahu kenapa bapak mah tante sama om teh bilang bapak kamu tuh marah-marah ke kami, marah-marah, jadi kayak memfitnah lah, menjelek-jelekan kami. Jadi dibilang bapak mah mereka itu siga mendoktrin saya, pengaruhi saya, padahal mah nyelamatin saya. Masa temennya sendiri dibilang begitu ya. Pada akhirnya om sama tante, udahlah kamu udah nggak usah tinggal di sini lagi, kamu cari aja tempat yang lain. Jadi saya bukan terusir ya, cuman buat jangan lebih mericuhkan suasana. Pada akhirnya saya keluar dari rumah itu. Saya langsung kontak teman-teman di Istiqomah, tolong bantu aku, mama sama bapak nyari. Tolong, alhamdulillah Allah kasih jalan. Saya di P2 TP2 perlindungan anak perempuan di Bandung, di belakang BEC. Itu teman saya kerja di sana. Saya dapat perlindungan di sana. Orang tuaku itu bawa polisi dulu teh. Tolong ini anakku kena dicuci otak, sini masuk Islam, maunya masuk Islam dicuci otak, kata saya teh. Polisinya nanya sama saya, emang kamu masuk Islam dicuci otak? Bapak muslim nggak pak? Iya. Masa ya masuk Islam dicuci otak pak? Oh iya ya. Jadi bapak kan nanya, gimana tuh bisa nggak bantu saya untuk proseskan ini? Yang nggak bisa lah pak, kan itu atas hak anak bapak. Masalah keyakinan ya. Masalah keyakinan nggak bisa diganggu gugat kalau untuk urusan hak. Nanti yang ada bisa berbalik arahnya. Hukumnya berbalik secara HAM itu yang ada nanti orang tua yang kena hukum. Betul. Maaf pak, saya nggak bisa bantu. Marah-marah papa saya ke polisi, kamu kenapa nih nggak bisa bantu katanya. Terus itu tuh mama saya pura-pura pingsan. Tapi saya dingin di situ, nggak bantu mama. Teman-teman bantu, saya mah biasa aja dingin. Tahu pura-pura pingsan. Lalu mama tiba-tiba berdiri, masa tadi dari pingsan langsung berdiri? Saya bilang gitu.
ya udahlah, udah nggak ada kekuatan Dalam daya artian segala mereka. cara ya mereka Segala lakukan. cara dilakukan, berarti pada akhirnya ya gitulah, pada akhirnya mereka kalah, pulang, nggak berhasil. Aku yang selamat, alhamdulillah teh. Alhamdulillah. Selamat. Itu yang pertama. Yang keduanya mama yang datang sama sepupu, Datang lagi. Masya bobo. Allah. Dalam tahun yang sama di 2015. Sedih sebenarnya lihat mama ya. Udah tua kata saya, tapi Sayang sebegini, ya, cuman ini masalah akidah ini ya. masalah akidah. Maaf ya mah, kataku dalam hati teh. Maaf ya mah, suatu hari semoga Allah hidayai mama sama bapak. Saya di hati tuh ngomong gitu. Itu di situ saya menangis kan. Saya menangis tapi menahan air mata, nggak mau lihat mama lihat aku menangis. Itu udah ya kejadian tuh, mama besoknya teh pulang ceritanya teh. Tapi saya lupa di hari apa, cuman di tahun 2015 pertemuannya tuh mama pulang. Akhirnya saya selamat lagi. Setelah dari situ mereka tidak pernah lagi cari Sampai sekarang. Tapi kalau untuk lewat doktrin WA itu tetap sampai sekarang. Oh, Tapi masih tetap ya. dari bapak. Kalau mama secara sikapnya itu sudah mengikhlaskan sebenarnya, tapi tidak terucapkan. Jadi di dalam hati kecil aku tahu mama ikhlas, tapi di lisannya dia mengatakan saya tidak akan ikhlas sampai mati. Tapi saya tahu. Jadi sempat mama ngomong kayak gitu ya, Iya, bahwa nggak akan pernah ikhlas sampai mati. tidak akan ikhlas sampai mati. Saya mah ketika itu langsung, ya Allah, kata aku, kenapa mama ngomong gitu. Tapi saya udah kuat tadinya, jadi kalau dibilang gitu juga ya udahlah, nggak apa-apa lah, saya bilang gitu. Itu sudah konsekuensi saya. Konsekuensi saya mas. Tapi papa ngirim doktrin sampai sekarang. Sampai sekarang masih Doktrinnya semacam apa? video pemurtatan. Oh, Karena video pemurtatan. Bapakku bilang, nih banyak ustadz murtad katanya. Nih banyak muslimah murtad. Tapi kalau ustadz murtad nggak mungkin yang lurus. Pasti yang lurus mah tetap di jalan Islam. Ya, betul. Pasti dari kesesatan, makanya dia murtad. Saya punya keyakinan gitu, dan saya nggak peduli bapak kirimin gitu, dikirim. Saya mah nggak pernah buka. Pasti paling pernah ada saya balas, bapak kirim saya balas, bapak kirim saya balas. Jadi kayak debat, jadi tengahnya debat. Saya kirim ayat Quran, bapak kirim ayat Alkitab, saya debat begitu. Itu ada jangka sebulan saya pernah kayak begitu. Itu teh baru di tahun ini yang itu mah. Baru di tahun ini saya yang debat dengan orang tua, dengan bapak. Tapi tetap kekeh bapak mah. Pernah dengar teteh pamannya pendeta yang udah memurtadkan banyak muslim ya? Udah keliling dunia untuk memurtadkan. Udah keliling dunia, dan yang gak berhasil itu saya. Maka Ponakannya sendiri justru ya. yang berhasil sampai ke detik ini. Dan alhamdulillah dapat jodoh juga muslim ya teh ya. Iya. Yang Dan Allah mensupport. kabulinnya Sunda. Masya Allah. Mintanya Jawa atau Sunda. Dikabulinnya Sunda. Masya Allah. Nah sekarang hubungan dengan orang tua gimana? Hubungan dengan orang tua ya itu, kalau sama mama ya, mama mah sampai sekarang ya itu belum ikhlas. Kalau di lisannya mah bilang belum ikhlas sampai mati, tapi saya tidak tahu kalau di hati kecilnya. Kalau di hati kecilnya Cuma dari sikap gitu? Sikapnya itu responnya baik, mungkin pergaulan dunia Bu ya. Cuma secara agama belum terima. Pastilah ya, sampai Hanya kapanpun. cuman hanya untuk hubungan orang tua dengan Dan anak. Biar jangan pecah. Hanya sebatas itu aja untuk orang tua. Mama, kalau bapak saya lebih parah lagi. Bapak saya nyumpahinnya banyak. Bapak saya nyumpahinnya saya siksa neraka, masuk neraka, kata bapak mah. Itu saksinya suami. Jadi saya pas loudspeaker saya telepon orang tua, saksinya itu suami. Ya sampai sekarang bapak masih benar-benar masih nggak itu ya, masih Itu nggak harus ridho ya. ngedoktrin. Nggak akan pernah berhenti. Saya tahu orang Nasrani tidak akan pernah berhenti, orang Kristen itu nggak akan pernah berhenti untuk sampai kita memurtadkan. mengikuti mereka. Terus aja. Tapi saya nggak peduli karena saya tahu kebenaran itu yang mana, dan saya tahu apa yang harus saya kuatkan itu adalah tauhid ke Allahnya.
Dan Masya Allah. perjalanan saya itu selama 7 tahun perjalanan saya menjadi seorang muslimah itu Allah sudah banyak banget menuntun saya, baik secara langsung ataupun lewat perantara. Ya, waktu itu jadi udah tetep kekeh di Islam gitu. Masya Allah ya Teh. Kalau yang paling mensupport saat perjalanan hijrah Teteh itu siapa aja? Paling mensupport itu sebenarnya banyak, tapi kalau mau lebih intinya Masjid Istiqomah, seluruh keluarga besar Masjid Keluarga. Istiqomah yang di Bandung. Terus teman-teman di Rabani, saya kan kerjanya kan di Rabani. Di Rabani itu teman-temannya mendukung saya dalam proses mengaji Quran. Jadi mereka itu yang mendukung saya sampaikan saya lancar ngaji Quran itu di Rabani. Di Rabani saya bisa sama di luar dari Istiqomah dan Rabani itu paling guru-guru. Guru saya pernah ikut tahfiz mentartilkan Quran di salah satu tahfiz deket Ujung Berung, kan saya kerjanya di Ujung Berung, yang Rabani Ujung Berung. Nah di situ tuh ada tahfiz Quran dan saya diajarkan salah satu guru di tahfiz Quran. Masya Allah. Dan saya tartil itu dari guru itu udah ada selang 6 bulan lah buat mentartilkan Quran. Jadi untuk Quran itu saya ada 1 tahun perjalanan saya dari Iqra sampai Quran, menyelesaikan Quran, buat mentartilkan Quran. Tartil tapi mungkin tidak tartil banget, cuman hanyalah panjang pendeknya sudah bisa itu. Dan yang mendukung juga dari Ormas Persis, Persis Ormas Bandung. Persis. Ya, Ormas Persis yang di Ketua Persis ada Profesor Abdurrahman, itu sangat banyak banget bantu saya. Dari segi dana dulu itu banyak bantu saya itu. Segala dia kasih dana, lebih banyak dana dari Profesor Abdurrahman Ormas Ketua Persis Bandung. Dan paling sahabat-sahabat saya, sahabat saya yang saksi syahadat 1 itu ada namanya Hilda, saksi syahadat 2 almarhumah itu udah meninggal, almarhumah Sutri. Masya Allah. Dan pendidik itulah mereka itulah yang sangat berperan untuk memfasilitasi saya menuntut ilmu. Dan paling yang lain-lainnya mah itu teman-teman di luar sana, ada temen yang suka ke masjid, misalnya masjid ini ada teman tersendiri. Iya. Ada teman papa yang muslim itu juga bantu saya, banyak banget bantu saya dari Jakarta ke Bandung ke Ciamis ke Bandung. Dan Masya Allah. mereka yang memfasilitasi saya belajar Iqra dari keluarga itu yang di Bawah Batu. Banyak ya Teh ya, dan semua itu tidak ujuk-ujuk ketemu tanpa campur tangan Allah ya. Semuanya atas pertolongan Allah. Teteh ketemu dengan si A, si B, si C, semuanya Allah mudahkan jalannya ya. Masya Allah. Kalau seandainya mereka nonton saat ini nih, mereka nonton tayangan ini, apa yang pengen banget Teteh sampaikan ke mereka? Kalau buat teman-teman di Bandung semua, saya mengucapkan banget terima kasih udah ngedidik akidah tauhid. Saya dulu inget banget, dulu di Bandung punya guru yang katakan pada saya, kamu kalau ditanya golongan apa, jawab aja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah itu aja, saya mah hanya nurutin aja kata salah satu guru saya di situ di Bandung. Ya saya terapin itu, dan mereka itu yang menanamkan saya ke tauhidan yang kuat, akidah tauhid yang kuat. Dan saya tuh bisanya hanya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Istiqomah, teman-teman di Rabani, dan seluruh teman-teman di Bandung yang mengenal saya. Semoga kita dipertemukan di jannah, bertemu sama Allah. Termasuk teman papa yang di Bawah Batu, kalau melihat saya, terima kasih banyak untuk semuanya. Masya Allah ya, banyak banget yang mensupport. Kalau orang tua, seandainya nih, pasti seorang anak tuh bukan hanya orang tua yang punya harapan untuk anaknya ya, tapi seorang anak juga pasti kan punya harapan-harapan, doa-doa untuk orang tuanya.
Saat ini apa sih yang paling teteh panjatkan nih, langitkan doa-doa untuk orang tua? Kalau untuk orang tua itu pasti nggak akan pernah lepas, hanya minta sama Allah tuh satu, hidayah masuk Islam. Kalau minimalnya mah ikhlas, tapi kalau bolehlah yang lebih dahsyatnya lagi hidayah masuk Islam. Jadi ketika mereka nanti Allah panggil meninggal dunia, mereka sudah sebagai seorang muslim dan udah ada jaminan surga. Saya tuh selalu minta setiap sholat kalau sama Allah, ya Allah hidayahi kedua orang tua saya masuk Islam. Dan itu perjuangan terbesar saya, ujian terbesar saya itu sabar untuk minta sama Allah, walaupun sekuat-kuatnya keimanan mereka kepada agama mereka, tapi saya yakin pasti Allah ngabulkan permintaan saya, mereka masuk Islam tah kapan itu saya yakin. Seandainya nih saat ini mama sama papa lagi nonton, apa yang mau disampaikan ke mama sama papa? Kalau sama mama sama bapak, kalau untuk mama saya suka bilang susah. Kalau sama mama sama bapak, terima kasih ya udah ngedidik Lois dari kecil, ngefasilitasi. Saya mah hanya minta satu untuk mama sama bapak, ikhlaskan saya Islam. Saya cuma bisa katakan sama bapak sama mama, Islam itu bukan agama sesat Pak, mah. Islam itu membuat saya berakhlak yang baik, menjadi orang lebih baik. Dan tolong, saya hanya minta itu ikhlas, biar kita bisa berkumpul lagi. Kalau sayang mau pasti sayang banget. Kalau mama sama bapak tahu, setiap teleponan juga kan Lois mah nggak pernah yang namanya teriak-teriak. Kalau bicara pasti selalu menurunkan emosi, ngerendah kalau bicara itu. Saya tunjukkan akhlak bahwa sebenarnya saya tidak akan pernah berubah. Ini Lois yang bapak sama mama kenal, ya tetap selamanya akan begitu. Cuman satu yang berubah hanyalah akidah. Dan semoga Allah kasih hidayah untuk membuka hati bapak sama mama itu, bahwa Islam itu agama yang indah dan bakal bikin bahagia bapak sama mama, nggak akan pernah susah gitu lah. Di dunia susah mah pasti di akhirat mah enggak, surga dijamin gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Allah membuktikan seberapa kuat, seberapa kita menunjukkan sebagai manusia, seberapa hebat kita berusaha untuk menghalangi seseorang dari hidayah. Tapi ketika Allah udah memberikan jalan hidayah buat kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi. Apapun yang kita lakukan untuk menghalangi itu, seperti Teh Aisyah tadi ya, diculik, dikurung di dalam kos, ditampar, dilempar pakai sepatu, apain lagi ya Teh, didoktrin yang bahkan sampai saat ini. Tapi Allah dibilang sesat, bahkan dibilang sesat, dibilang teroris. Tapi ketika iman Islam itu kuat tertancap dalam hati, dan modal pertama kita sebagai umat Islam menguatkan akidah dan tauhid kita, insya Allah kita selamat dan tidak akan pernah goyah ya Teh. Begitupun dengan Teteh, sebegitu kuatnya Teteh mendoakan, ya hanya Allah satu-satunya yang maha membolak-balikan hati. Makanya penting ya kita doa kita, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya mudah-mudahan kita doakan ya semua sahabat kisah hijrahku dimanapun berada, teman-teman muslim, muslimah dimanapun berada, kita doakan semoga Teh Aisyah istiqomah dan semua doa-doa Teh Aisyah untuk orang tua, harapan-harapannya selama ini Allah kabulkan. Nah terakhir nih Teh, apa mimpi besar Teh Aisyah sekarang? Mimpi besar saya itu ketika saya mengenal Islam dan 7 tahun melalui ujian dari Allah, tantangan berat, saya tuh punya impian jadi penulis. Dan saya udah bikin biografi dan pengen banget biografi itu tercetak menjadi sebuah buku yang bisa saya sebarkan ke seluruh umat Islam, untuk menyadarkan pada mereka bahwa bersyukurlah menjadi seorang muslim, terlahir muslim, karena fitrahnya sudah Islam. Nggak perlu capek-capek
nggak perlu perjuangan nggak perlu seperti tetehnya. perjuangan, nggak perlu disiksa orang tua, nggak Masya perlu Allah. untuk apapun itu. Dan saya ingin menjadi seorang penulis, mencetak buku, itu impian saya. Yang kedua, saya ingin mensyiarkan dakwah ke seluruh umat Islam, kemana-mana dakwah bahwa agama Islam itu agama yang Allah ridhoi dan agama yang sempurna. Jadi kalau udah Islam mah Islam aja, nggak usah kemana-mana lah. Istiqomah ya. Istiqomah di Islam. Karena agama Islam agama yang Istiqomah. rahmatan lil alamin. Agama Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, seluruh manusia. Dan agama yang benar itu cuman agama Islam. Maka itu impian terbesar saya tuh dua, penulis dan mensyiarkan dakwah ke umat Islam. Masya Allah. Alhamdulillah, demikian sharing hijrah kita hari ini. Semoga memotivasi dan semakin menginspirasi kita dalam ketaatan kepada Allah. Yuk hijrah, karena hijrah bukan hanya milik mereka para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai muslim tapi masih lalai dalam menjalankan perintah-perintahnya. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, like, komen di bawah sini, share sebanyak-banyaknya ya. Dan pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Saya Yuli Puspitasari dan Teh Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.